Pupuk cabai rawit agar berbuah lebat. Di video kali ini saya mau membuat pupuk cabai rawit agar berbuah lebat hanya mengandalkan dari air kolam ya kawan, untuk merangsang buah dan bunga dari cabai rawit tersebut. Nah, sebelum ke pembuatan pupuknya, saya akan menjelaskan kegunaan serta fungsi-fungsi bahannya untuk membuat pupuk dari cabai rawit ini sendiri. Pohon cabai rawit bisa berbuah lebat cuma pakai dua bahan dapur ini doang. Praktekkan sekarang juga di rumah. Agar pohon cabai rawit bisa berbuah subur, kamu bisa menggunakan dua bahan dapur yang mudah ditemukan ini sebagai pupuknya. Ya, kedua bahan tersebut adalah garam dan micin. Nah, untuk bahannya itu adalah garam dan micin ya kawan, ini sebagai bahan utamanya. Pupuk apa yang bagus untuk pertumbuhan cabai rawit? Ada beberapa bahan yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman cabai. Berikut beberapa di antaranya pupuk organik. Pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, ataupun pupuk daun. Dapat meningkatkan kualitas tanah dan menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kita selain menggunakan pupuk organik cair, kita bisa menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang untuk membuat cabai rawit tersebut bisa berbuah lebat. Nah, untuk cara membuat pupuk kandang ataupun cara membuat pupuk kompos selama fermentasi, saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya. Teman tinggal explore dan menonton videonya, tinggal klik saja ya kawan. Karena pupuk kandang dan pupuk kompos ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman cabai rawit, untuk merangsang bunga dan buahnya juga. Karena ini adalah pupuk pokok, pupuk dasar atau pupuk padat yang sangat efektif dan penting sekali. Selain kompos, pupuk organik cair juga termasuk pupuk alami untuk cabai rawit agar berbuah lebat dan membuatnya tidak sulit. Kita bisa menggunakan dari air cucian beras juga untuk merangsang bunga dan buah dari cabai rawit tersebut. Bisa dicampur dengan micin. Nah, untuk membuat pupuk organik cair untuk pelebat buah serta bunga dari tanaman cabai rawit itu sendiri, saya sudah membuatnya di video saya sebelumnya ya kawan, tinggal klik-klik saja juga. Jadi sangat mudah membuatnya dari pupuk organik cair air cucian beras ini. Karena air cucian beras ini mengandung fosfor yang sangat baik untuk pertumbuhan dari cabai rawit tersebut. Caranya sangat mudah, tinggal disiramkan di bagian pinggir akar tanaman cabai rawit tersebut atau ditambah air untuk disemprotkan ke seluruh daun-daunnya. Itu manfaat pupuk organik cair dari air cucian beras tersebut, yang bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan buah serta bunga dari cabai rawit tersebut. Nah, ini untuk yang dari pupuk organik cair dari air cucian beras. Nah, di video kali ini saya membuat pupuk organik cair dari air kolam. Cabai rawit berbuah subur, kamu bisa menggunakan dua bahan dapur yang mudah ditemukan ini sebagai pupuknya. Ya, kedua bahan tersebut adalah garam dan micin. Kemudian, apa manfaat micin untuk tanaman cabai? Tanaman cabai yang diberikan micin akan mengalami peningkatan kesuburan. Selain itu, tanaman cabai yang diberikan micin akan mencegah terjadinya kerontokan daun. Micin juga mempercepat proses pembungaan cabai sebagai akibat dari kandungan kalium yang cukup. Kemudian, bisakah garam untuk pupuk cabai? Salah satunya dengan garam, tanaman cabai jadi autosubur persis petani berpengalaman. Ada sejumlah alasan menambah garam saat menanam adalah hal terbaik, bahkan bisa membantu menghemat pupuk dan air. Manfaat lainnya adalah dapat mencegah bunga rontok sebelum waktunya tiba dan dapat membantu mencegah hama datang. Pertumbuhan jamur dan bakteri berbahaya yang biasanya menyerang bagian akar tanaman juga bisa dicegah menggunakan pupuk garam dan micin ini. Jika tanaman cabai Anda memiliki penyakit atau cabainya keriting, dapat menggunakan garam dan micin sebagai obatnya. Jadi garam dan micin selain bisa dijadikan pupuk, bisa juga untuk mencegah penyakit untuk tanaman cabai rawit itu sendiri. Sesuaikan takaran. Untuk membuatnya, gunakan air kolam sebagai campuran kedua bumbu dapur ini, karena air kolam ikan memiliki gizinya. Pertama, isi wadah dengan air kolam ikan sebanyak 3 liter, lalu masukkan 3 sendok garam dapur dan 3 sendok micin.
Jika ingin membuat lebih sedikit, maka bisa digunakan takaran 1 liter untuk 1 sendok garam dan 1 sendok micin untuk yang sedikitnya. Jadi air kolam ini sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan tanaman pertanian, khususnya cabai rawit. Untuk menjadikan pupuk ya kawan, kita bisa mengambilnya. Untuk pergi ke kolam ikan tersebut, kita ambil sesuai yang kita butuhkan, kita masukkan ke dalam baskom, kemudian kita bisa menakarnya dan kita bisa memasukkannya ke dalam botol terlebih dahulu untuk kita diambil, dan bisa menggunakan corong agar lebih mudah saat pemasukannya. Oke, langsung saja kita untuk mengambil dari air kolam tersebut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya, ada micin, ada garam, ada air kolam 1 liter. Karena saya sedang menggunakannya yaitu takaran sedikit, jadi menggunakan 1 liter saja air kolamnya. Kemudian kita bisa memasukkan air kolam tersebut ke dalam wadah seperti baskom. Kita tuangkan terlebih dahulu dari air kolam ini. Kemudian masukkan 1 sendok makan garam. Kemudian juga kita masukkan 1 sendok makan micin itu juga. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang berisi dari air kolam tersebut. Kemudian kita aduk sampai merata. Yang perlu kamu perhatikan adalah kebutuhan dari tanaman masing-masing, mulai dari usia dan jenis tanamannya. Khusus untuk cabai kamu bisa merubahnya. Berikan takaran 3 liter air, 3 sendok makan micin, dan 3 sendok makan garam. Kemudian aduk sampai larut dan siramkan ke tanaman cabai secara menyeluruh. Nah, jika sudah kita membuat dari pupuk cair dari air kolam tersebut, kita siramkan ke bagian akar, sekeliling akar dari tanaman cabai rawit tersebut sampai benar-benar rata, dan nantinya bisa terperangsang dari bunga beserta dengan buah cabai rawit tersebut serta berbuah lebat dan tumbuh subur. Seperti itu kawan. Jadi hanya mengandalkan dari air kolam tersebut juga bisa merangsang bunga dan buah dari cabai rawit itu sendiri, karena air kolam memiliki gizinya. Selain itu, tanaman cabai yang diberikan pupuk garam dan micin ini memiliki buah yang lebih sehat dan rimbun. Kemudian berapa kali sehari menyiram tanaman cabai? Siramkan tanaman cabai dengan air tajin atau air hujan beras secara teratur, yakni 1 kali sehari. Berapa minggu sekali pemupukan cabai rawit? Pupuk yang dilarutkan kemudian diaplikasikan dengan cara dikucurkan ke tanah di sekitar tanaman. Pemupukan susulan dilakukan dengan pemberian larutan pupuk NPK dilakukan setiap minggu sejak tanaman berumur 7 hari setelah tanam. Pemupukan selanjutnya dilakukan 2 minggu 1 kali. Dapat digunakan untuk membuat tanaman cabai tumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Gunakan pupuk urea, pupuk NPK, khususnya pupuk NPK Mutiara 16. Kedua pupuk tersebut memiliki kelebihan masing-masing ketika diaplikasikan pada tanaman cabai. Nah, mungkin cukup sekian dari cara membuat pupuk pelebat buah dari tanaman cabai rawit tersebut. Terima kasih sudah menonton. Klik share dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.